Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang Yaman itu bersenandung, "Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibuku yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari." Orang itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya?" Ibnu Umar menjawab, "Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik napas yang ia keluarkan ketika melahirkan." Tertulis dalam kitab Adabul Mufrad. Kisah tersebut menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa ibu kita, sampai-sampai kita tidak mampu untuk membalas jasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surah Al-A'qaf ayat 15. Sering kita dengar bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan tanpa alasan, keberadaan ibu sangat penting dalam sebuah keluarga. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibulah sosok pertama yang akan menanamkan norma-norma kebaikan dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi teladan dalam bersikap. Tanggung jawab ibu begitu besar dalam mendidik seorang anak, sehingga sudah sewajarnya kita menghormati dan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh ibu kita. Seorang ibu tak hanya mengurus anak, merapikan perabotan, atau melakukan pekerjaan yang selayaknya dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Namun lebih dari itu, mereka harus bisa menjamin keharmonisan di lingkungan sekitar. Menjadi ibu bukanlah pekerjaan mudah. Betapa mulianya posisi mereka sehingga mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ibarat malaikat bagi anak-anaknya, malaikat tak bersayap yang tak mengenal kata lelah dalam menjalankan tugas mulia. Memuliakan seorang ibu sejatinya adalah kewajiban bagi setiap manusia. Kasih sayang seorang ibu tak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan, apalagi tidak merawatnya ketika dalam kesusahan. Seharusnya tujuan kita hanyalah bagaimana membahagiakan ibu dan melihatnya bahagia. Ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk memuliakan keberadaan seorang ibu. Antara lain, pertama, ibulah yang mengandung bayi. Kedua, ibulah yang melahirkan bayi. Ketiga, ibulah yang menyusui dan mengasuh bayi. Keempat, ibulah yang mendidik bayi atau mendidik anak-anak. Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mustajab. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis bahwa 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi seorang ibu yang telah berjuang keras untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Di antara sebab mulianya seorang ibu adalah: pertama, ibu merawat sejak dalam kandungan. Kedua, ibu telah melahirkan anak. Ketiga, ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW. Keempat, ibu memiliki kekuatan batin pada anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang kepada siapa dia harus berbakti.
Disebutkan dalam hadis bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis lain tentang ibu berikutnya seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih dalam syawahidnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah hanya 1 kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas yang lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Seorang ayah tidak memilikinya. Doa ibu sejati kepada anaknya tidak akan pernah putus. Seorang ibu sejati akan setia mendoakan anaknya. Dengan perbuatan dan akhlak yang baik, membuat seorang ibu bangga terhadap anaknya, sehingga sudah seharusnya seorang anak berbakti kepada ibu dan ayahnya. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seorang bernama Uwais Al-Qarni. Umar dan Ali dipesankan untuk meminta Uwais mendoakan pengampunan bagi mereka. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang sangat memuliakan ibunya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, "Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu, dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Al-Kabair, "Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan, seolah-olah 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dia telah menyusuimu dari putingnya, dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia lebih utamakan dirimu daripada dirinya serta makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu sakit atau mengeluh, tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya, dan dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih di antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras." Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Berat rasanya atasmu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau kira ibumu ada di sisimu, umurnya panjang, padahal umurnya pendek. Engkau tinggalkan padahal dia tidak punya penolong selainmu. Padahal Allah telah melarangmu berkata, "Ah," dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut. Engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu. Allah akan membalas di akhirat dengan dijauhkan dari Allah Rabbul Alamin. Akan dikatakan kepadanya,
dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Al-Hajj ayat 10. Demikianlah dijelaskan oleh Imam Al-Zahabi tentang besarnya jasa seorang ibu terhadap anak, dan menjelaskan bahwa jasa orang tua kepada anak tidak bisa dihitung. Berbuat baik kepada ibu adalah amal soleh yang sangat bermanfaat untuk menghapuskan dosa-dosa. Ini artinya berbakti kepada ibu merupakan jalan untuk masuk surga. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda bakti kita kepada ibu? Pertama, jangan mendurhakai ibu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak kewajiban, dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Allah juga membenci jika kalian menyebarkan kabar burung atau desas-desus, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kedua, buatlah ibu tertawa. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Sahih, hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, jangan membuat ibu marah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Tertulis dalam kitab Adabul Mufrad nomor 2. Semoga dapat menjadi renungan kita bersama. Wallahu a'lam.